26 abjad, kalau kita gandeng bunyinya jadi beda. Betul. Jadi kalau B, ada huruf B, kita disuruh ngafalin tuh ini bacanya B, ini bacanya A, dibaca ba. Kan B ya harusnya. Harusnya. Betul, ya kan? betul. Kalau untuk anak-anak disleksia kan seperti itu. Susah karena anak-anak dengan disleksia itu terlihatnya pasti bermasalahnya tidak mau belajar. Ya kan ya, Dok ya. Dan 2, di sekolah kok seperti ganggu temannya terus kalau belajar, ya kan, Dok. Jadi kesannya seperti anak ini tidak bisa dan tidak mau belajar dan mengganggu. Nah, padahal kalau kita telusuri lebih lanjut dia kesulitan ternyata ya, Dok ya. Jadi memang disleksia itu adalah gangguan belajar yang spesifik sekali ya, Dok ya. Dan tidak bisa langsung anaknya susah belajar tiba-tiba anak saya mungkin disleksia. Gak gitu ya, Dok gitu ya. Juga. Apa yang harus orang tua lakukan, Dok? Yang jelas kita harus rubah tuh cara belajar. Ya, setuju. Ya kan? Ya, jadi betul. belajarnya pasti bukan gimana caranya anak saya supaya bisa baca. Betul. Dengan mengeja. Aduh, jangan. Jangan betul, Dek, betul. jangan. Jangan ya, Dek ya. Karena sudah jelas itu yang tidak akan dia Tidak akan sukai, begitu. Oke, halo Sobat Syafira. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Rumah Sakit Syafira. Hari ini kita kedatangan dokter yang sangat luar biasa sekali karena kebetulan rumah sakit kami baru buka poli yang baru, yaitu poli tumbuh kembang anak. Kita di sini bersama the one and only Dr. Dian Dwi Sari, spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Halo, Dok. Selamat siang Bu Sarah. Saya manggilnya Bu Sarah, Mbak Sarah. Mbak Sarah aja. Mbak Sarah aja Mbak ya. Sarah aja. Apalagi Tante Sarah enggak lah Jangan. Oke. Karena di bulan Oktober ini luar biasa sekali, yaitu Dyslexia Awareness Month ya, Sobat Syafira ya, Dok ya. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut tentang apa sih disleksia itu, Dok. Oke. Ya. Jadi sebenarnya apa sih disleksia itu, Dok? Kayaknya semua orang udah tahu. Udah tahu ya. Udah mulai sadar ya beberapa dan beberapa orang tua juga sudah mulai ngerti ya. Udah mulai kalau kita ngomong disleksia rasanya mereka juga disleksia ya, bukan yang disleksia. Apa tuh gitu ya. Jadi sebenarnya definisi atau pengertian tentang disleksia untuk beberapa orang tua murid dan guru-guru itu rasanya memang sudah mulai dipahami. Jadi disleksia itu gangguan belajar, ya kan? Jadi kalau gangguan belajar ya berarti terjadinya ya pada anak-anak usia belajar kan, Mbak Sarah ya. Betul, Dok. Jadi di mana tuh usia SD ya, 6 tahun, 7 tahun. Betul. Nah, meskipun itu gangguan belajar, tapi tidak terjadi pada anak-anak dengan kemampuan kognitif yang rendah. Justru terjadi pada anak-anak dengan kognitif yang bagus, rata-rata tuh bahkan beberapa ada yang di atas rata-rata, beberapa tuh memang menunjukkan hal-hal seperti ini. Itu jadi kadang-kadang kita agak sulit mencari ya. Ini anak ini emang disleksia atau apa, atau kadang-kadang datang ke kita ya kan itu dalam bentuk anak yang gangguan susah belajar dan itu mempengaruhi performance di sekolah. Nilainya anjlok, jeblok, terus dia jadi anak yang sangat sulit belajar di sekolah. Padahal kalau kita telusuri lagi ternyata itu gangguan belajar yang spesifik. Nah, menarik, Dok. Karena dokter sebutnya tadi gangguan belajar spesifik. Apa bedanya? Sespesifik apa? Spesifik apa ya gitu. Sespesifik apa sih, Dok? Spesifik apa? Spesifiknya gini nih. Kalau kita ngomongin gangguan belajar tuh ada dua sebenarnya, Mbak Sarah. Ada gangguan belajar umum, ada gangguan belajar spesifik. Nah, kalau gangguan belajar umum ya memang semua kena. Jadi artinya anak itu dengan kemampuan kognitif yang di bawah rata-rata. Nah, ngukurnya kan Mbak Sarah tuh yang bisa ngukur IQ-nya berapa, begitu kan, kemampuan kecerdasannya berapa, potensinya berapa, itu kan memang harus ditentukan dulu sebelum kita masuk ke dalam diagnosis. Tapi ini terjadi pada anak dengan kemampuan kemampuan kecerdasan yang ini kan justru rata-rata atau bahkan lebih. Nah, hanya spesifik pada namanya disleksia yang membaca. Ada lagi kita sebut sebagai diskalkulia, menghitung. Terus
disgrafia, menulis. Betul. Jadi atau kambungan dari itunya ya disleksia juga, diskalkuli juga. Iya, oke. Gitu. Jadi memang kalau kita ketemu anak disleksia kita cari juga nih diskalkuli juga enggak dia, disgrafia juga enggak dia, gitu. Oke, jadi memang disleksia itu adalah gangguan belajar yang spesifik sekali ya dok ya, dan tidak bisa langsung anaknya susah belajar tiba-tiba anak saya mungkin disleksia, nggak gitu ya dok gitu ya. Oke, nah gitu. mungkin banyak sekali pertanyaan orang tua nih dok, kenapa sih anak saya kok bisa disleksia dok? Gitu. Apa penyebabnya sebenarnya dok? Ya sebenarnya kalau mau dibikin gampang, ya emang dari sononya, berarti emang ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, gitu betul. Karena ini memang diawali dari gangguan di sistem saraf pusat, gangguan di otak, yang memang ya udah ada dari sananya gitu. Jadi ya memang, tapi nggak mesti harus kita sesali atau kita kenapa disleksia? Jadi menyalahkan diri ya dok ya. Nggak ada. Apa gara-gara saya kemarin hamil jatuh atau ada apapun gitu ya. Oke. Gitu. Berarti ada faktor, kita sebutnya biasanya faktor resiko berarti ya dok. Faktor. Apa saja faktor resikonya seorang anak itu bisa memiliki gangguan perkembangan disleksia? Karena itu penyakit yang udah dari sononya, berarti kita tracingnya atau nelusurnya dari orang tuanya dong. Oh iya, kan? Riwayat orang tua ya dok ya. Jadi biasanya orang tuanya tuh baru ngaku, iya dok, saya juga baru bisa baca di kelas 3 SD. Gitu. Iya. Jadi satu keluarga. Terus yang kedua, diawali dengan gangguan bicara juga. Gangguan bicara, oke. Kadang-kadang orang tuanya, iya juga dok, saya baru bisa ngomong, kata ibu saya usia 4 tahun. Gitu. Ada terlambat jadi, ya dok ya. Jadi ada gangguan bicara, ada gangguan ini apa namanya? Ada gangguan gangguan bicara sama gangguan disleksia juga. Terus ada namanya gangguan perilaku yang apa namanya yang menyertai ya, misalnya ini anak-anak itu tidak punya executive function yang baik. Biasanya executive function itu gampangnya apa sih? Executive function itu ya kemampuan diri untuk mengeksekusi fungsinya sehari-hari. Betul. Jadi gampangnya gini, ini anak kayak nggak mau peduli besok tuh mau sekolah. Betul. Mata pelajaran apa besok. Udah sini ibu yang beresin gitu. Betul. Terus tadi kalau kita tanya, jadi tadi besok kita olahraganya disuruh bawa baju apa? Apa gitu, gitu kan. Nah itu menarik sekali karena jadi salah satu tanda kita namanya working memory. Betul. Berarti di disleksia itu dok, tanda-tandanya tadi mungkin ada working memory ya dok ya. Apalagi dok yang orang tua harus aware nih. Ya kan, yang harus aware. Satu kita sebut sebagai phonological awareness mungkin. Apa tuh dok? Menarik nih, phonological awareness. Phonological awareness apa juga ya? Apa ini ya? Apa itu dok? Phonological awareness ya, awareness tentang bunyi. Itu yang sering anak-anak itu nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa mengingat dengan baik. Apalagi kalau menurut saya sistem belajar membaca kita itu juga menurut saya terlalu rumit ya. Bayangkan ya, kita harus menghafal 29, bener nggak sih 29 abjad? 2 ABCD. Kayak 26 dok. 26 ya, salah ya. Berarti bahasa Arab sekali ya. Beda ya dok ya. 26 abjad. 26 abjad kalau kita gandeng bunyinya jadi beda. Betul. Jadi kalau B, ada huruf B, kita disuruh ngafalin tuh ini bacanya B. Ini bacanya A. Dibaca ba. Kan B ya harusnya. Betul, ya kan? Kalau untuk anak-anak disleksia kan seperti itu. Susah, Ini bukan ba, ini B ya. Jadi mungkin anak-anak seperti itu kita kenalkan untuk belajar membaca itu bukan dari membaca nama angkanya, tapi bunyinya. Betul. Jadinya ba. Itu akan lebih mudah untuk dicerna anak. Ada lagi namanya rapid autonomic naming. Jadi seberapa cepat dia mengetahui simbol-simbol yang harusnya secara otomatis muncul gitu. Jadi kalau dia baca sesuatu nggak mesti harus apa ya, mesti gitu ada lag. Nah kalau ada lag itu biasanya akan
ya itulah tanda-tanda disleksia. Ya, Dok, ya. Itu tadi seperti working memory-nya juga susah banget disuruh. Terus kemudian sequencing urutan. Iya, betul. Jadi kalau ditanya hari Senin deh, coba kamu pakai baju apa gitu. Bingung dia. Senin. Aku nggak pernah ngurusin pakai baju hari Senin apa. Kan anak SD Indonesia tuh kan Senin apa, Selasa apa, Rebo apa, Kamis, Jumat komplit, Sabtu itu apa. Betul. Dan mereka kadang-kadang lupa semuanya. Urutan sequencing. Betul, hari ini hari Sabtu, berarti 2 hari lagi hari apa? Apa ya? Bingung ya kan? Iya betul, Dok. Jadi sequencing itu kadang-kadang juga jadi PR banget untuk anak disleksia. Terbayang ya Mbak Sarah, huruf yang 26 tadi dia harus sequencing, dia harus ingat urutannya, bacanya gimana, kalau sudah di blending bunyinya apa. Betul. PR banget. Betul banget, Dok. Gitu. Dan saya baru teringat lagi tanda-tandanya, mungkin selain itu ya, Dok ya. Disleksia mungkin dia sudah bisa membaca. Tapi ada juga anak-anak yang dia sudah bisa membaca, tapi comprehensionnya ya, Dok, reading comprehnya. Iya, betul. Berarti pemahaman akan bacaannya mungkin terganggu ya, Dok ya. Ada juga di pasien-pasien kita ya, Dok ya. Betul. Baca meskipun terbata-bata bisa lah. Hari ini ke pasar. Aku bersama ibu. Udah selesai. Kita tanya. Berapa saat nih? Jadi siapa yang ke pasar? Bingung. Betul. Siapa ya tadi? Siapa yang tadi betul. Karena dia baca aja. Dia hanya lakukan. Karena itu tadi kan dia anak pinter. Iya, benar. Jadi dia punya satu mekanisme yang namanya insight untuk ngatasin kekurangannya itu. Iya. Gitu. Oke. Menarik ya, Dok ya. Ternyata banyak tanda-tanda yang bisa dan harus diperhatikan sama orang tua ya, Dok ya. Berarti kalau baca hurufnya terbalik-balik, misalnya D sama B ya, Dok ya, W sama M atau P Q D B gitu ya, Dok, itu udah pasti tanda disleksia atau enggak, Dok? Enggak ya, Dok ya. Nah itu mama papa ya. Jadi belum tentu disleksia. Berarti gimana caranya supaya kita tahu atau kita curiga gitu ya, Dok ya, ini kayak anakku ada gangguan belajar spesifik. Harus apa, Dok, orang tuanya? Jadi pertama kali pasti enaknya memang kita harus tahu pada saat memang enaknya terus ideally betul. Idealnya terjadi kita amati pada saat anak itu sudah mulai sekolah. Karena di saat itulah dia dapat kewajiban untuk tugas-tugas sekolah membaca. Betul. Begitu orang tua melihat ini kok anak perasaan bukan yang nggak bisa amat gitu loh, untuk hal-hal lain selain pelajaran menulis dan membaca dia tuh pinter banget, pikirannya out of the box, suka ngasih ngide-ngide yang aneh-aneh, disuruh sesuatu yang rumit dia bisa lakukan, semuanya sangat aktif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni dia juga pinter banget, tapi giliran baca tiung turun gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang komplain itu anak saya pasti tonus ototnya berkurang karena dia selalu kalau mau disuruh baca tuh langsung diam. Gini. Langsung delosor gitu. Ini jangan-jangan kita pasti perlu perbaikin tonus ototnya gitu. Padahal sebenarnya belum tentu ya, belum tentu karena dia enggan aja, malas aja. Berarti satu yang bisa dilakukan orang tua sudah pasti adalah datang ke profesional ya, Dok ya. Betul. Apa yang kita lakukan sebagai profesional memangnya, Dok? Profesional ya. Kalau profesional berarti kita tentukan dulu ini gangguan belajar spesifik atau gangguan belajar umum. Iya, betul. Berarti pertama kali yang kita cek ya kemampuan kognitif dong. Betul. Kemampuan berpikirnya dia, kecerdasannya dia yang harus kita tentukan. Gitu. Terus satu, terus kedua ya kita cari tanda-tanda yang mengarah ke arah kemampuan membaca tadi, mulai dari phonological awareness, rapid autonomic naming, reading compre gitu kan. Sambil kita juga lihat ini ada gangguan perilaku yang mulai terdampak nggak? Misalnya adakah gangguan executive functionnya terganggu, working memory-nya terganggu. Nah itu diramu jadi satu, barulah keluar
disleksi. Jadi nggak yang B jadi D, terus P jadi Q gitu, M jadi W gitu, nggak semudah itu. Jangan saya disleksia dok. Gitu. Betul. Atau anaknya tidak perform di sekolah, oh ini anak pasti disleksia. Nggak juga. Oke dok. Tapi dok, kalau tadi penyampaian dokter adalah biasanya di usia sekolah. Tapi apakah kita bisa mendeteksi dari preschool? Kita bisa screening nggak dok sebenarnya? Siap-siap ya? kan? Siap-siap gitu. Iya siap-siap ya. Oh ya. Bisa ya dok ya? Kok ya ini ya sedih ya gitu ya. Jadi biasanya akan kita deteksi dari anak-anak yang punya riwayat terlambat belajar. Kita orang tua juga wah terlambat belajar terlambat bicara. Aduh ini udah sore nih ya, maaf Mbak Sarah. Nggak apa-apa dong. Terlambat bicara. Kita mesti aware itu satu. Terus yang kedua ya kita memang ngetesnya pasti bukan ngetes bisa baca nggak? Iya betul. Berarti ya kan pre-reading skill ya kan dok? Pre-reading skill yang gampang ya rapid autonomic naming, bukan dengan huruf, tapi dengan misalnya gambar. Berapa cepat dia mengidentifikasi, namanya juga rapid autonomic. Jadi cepat dan otomatis. Kalau kita kasih sederet gambar, misalnya dia harus bisa sebutkan naming gambar itu dalam sekian saat, berapa jumlahnya kita akan tahu tuh nanti oh ini rapid autonominya terganggu gitu. Identifikasi bunyi, apa ya yang kata ini misalnya kata api yang belakang bunyinya apa ya? Jadi phonological awareness kan itu juga. Sambil kita juga mulai kulik-kulik nih apakah dia punya gangguan perilaku. Ini tugasnya Mbak Sarah tuh. Betul. Karena yang mulai terdampak. Setuju dok. Karena anak-anak dengan disleksia itu terlihatnya pasti bermasalahnya tidak mau belajar. Ya kan ya dok ya. Dan dua di sekolah kok seperti ganggu temannya terus kalau belajar, ya kan dok? Jadi kesannya seperti anak ini tidak bisa dan tidak mau belajar dan mengganggu. Nah, padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, dia kesulitan ternyata ya dok ya, gitu. Jadi itu kan berpengaruh ke bagaimana pola asuh orang tua juga nanti ya dok ya, karena melihatnya akan maksa dia kan, betul dok, atau mungkin akan memberikan label-label negatif ya dok ya. Jadi benar betul banget itu. Jadi kasihan banget dok. Ya, jadi gimana seharusnya peran orang tua dok? Misalnya anak kita sudah terdiagnosa gitu ya oleh tenaga profesional, oke anak ibu gangguan belajar spesifik, apa yang harus orang tua lakukan dok? Yang jelas kita harus rubah tuh cara belajar. Ya, setuju. Ya kan? Ya, jadi belajarnya pasti bukan gimana caranya anak saya supaya bisa baca. Dengan mengeja. Aduh, jangan. Jangan deh, jangan ya dek ya. Karena sudah jelas itu yang tidak akan dia sukai. Begitu. Terus kalau bisa ekspektasi itu diturunkan. Bukan ekspektasi ini ya, maksudnya bukan ekspektasi target belajar. Betul. Tapi kita harus akomodasi dia. Misalnya waktu belajar ya dipanjangin lah gitu. Betul. Terus menggunakan sebanyak mungkin sensori lain. Misalnya dia bisa soalnya dibacakan. Jadi kan dengernya tuh kuat banget loh anak-anak itu kan. Jadi dia bisa dengar soal terus kemudian dibacakan. Tapi akomodasi itu bukan cuma dari keluarga loh. Dari sekolah. Setuju. Betul. Iya betul dok. Karena kan belajar ya dok ya. Iya. Betul. Komplainnya kan dari sekolah awalnya kan. Betul. Jadi ya dari sekolah ya harus maklum lah ini disleksia. Berarti anaknya duduknya di depan gitu dengan gurunya. Terus dikasih kesempatan tugas gurunya untuk seminimal mungkin paper and pencil. Bisa nggak ya? Agak sulit ya. Gitu. Tapi bisa kita usahakan. Bisa diusahakan. Betul. Karena mungkin terkadang sekolah bingung ya dok bagaimana mengakomodasinya ya. Dan kita tidak memberikan paper pensil, lalu apa yang bisa diberikan sekolah gitu ya dok? Kalau dari beberapa referensi sih, pertama kita bisa alihkan anak-anak ke kegiatan lain pasti ya dok. Ya, gitu. bisa. Kegiatan fisik tuh atau art, anak disleksia itu sangat senang. Pinter banget ya dok ya. Dari pengalaman dokter gimana dok? Pinter, anak-anak itu. Ada saya punya ya beberapa klien disleksia tuh keahliannya di luar Nurul deh. Dia sangat pinter membuat layang-layang. Layang-layangnya bukan cuma dibikin aja, dia bikin sebambu-bambunya itu dibikin segitiga,
terus dikasih kertas layang-layang, kertas minyak gitu. Kertas minyak ya. Habis itu digambar. Wow, terus luar biasa. Dikasih ekor. Iya. Nggak kepikiran saya, kenapa layang-layang gitu bagus ya dok ya. Iya. Luar biasa jadi, ya dok. Gitu seperti itu. Jadi mereka memang punya punya kayak semacam exit point atau bukan kemampuan lain ya. Iya betul dok. Atau kita sebutnya ya harus ada outlet emosi mereka. Iya, gitu. betul. Karena anak-anak dengan disleksia itu pasti pertama ada perilaku yang terlihatnya gak wajar gitu ya dok ya. Dan itu sering ditekan mereka. Sering, iya, kebayangkan ya mama papa anaknya udah tidak mau baca, tidak mau belajar, lalu dicap, tetap dipaksa. Harus dipaksa gitu. Kalau nggak dicap. Iya. Dan gitu. Sekarang kan memang ada penelitian karena kan disleksia kan sudah mulai orang-orangnya kan udah mulai besar ya. Iya. Anak-anak itu bahkan cenderung memang akhirnya rebel akhirnya melawan. Ada perilaku kendal yang memang melawan lingkungan, bahkan cenderung berbuat yang tidak baik lah ya gitu ya, menyimpang gitu. ya. Ujungnya seperti itu. Mereka akan bahkan mungkin tindakan kriminalitas nggak sih, Mbak Sarah? Bisa. Jadi faktor resiko juga. Iya, betul dok. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu ini pertanyaan semua orang tua, Dok. Jadi anak saya kalau didiagnosa gangguan belajar spesifik atau disleksia, Dok ya, bisa kuliah nggak sih, Dok? Kenapa bisa. Enggak? Iya. Bisa seperti anak normal gak sih? Iya, kenapa enggak? Betul, setuju. Banyak sekali orang-orang tua yang sekarang udah tua, dulunya pernah disleksia kan berarti. Iya. betul. Selain ada pesohor-pesohor apalah itu. Iya. Tapi kalau saya sih nggak pingin mengkaitkan dengan pesohor tertentu ya, karena kan mereka punya privilege ya, kan mereka pesohor ya. Iya. Tapi kalau di sekitar kita saja sebenarnya orang-orang yang survive dengan disleksia itu banyak banget ya dok ya. Betul. Dan mungkin karena kesadaran mereka tentang disleksia itu baru muncul sekarang, mereka bisa cerita, iya lagi ya, dulu saya kayak gitu, oh itu namanya disleksia gitu kan. Betul. Tapi nggak kediagnosa aja ya jadi kan, sedih sebenarnya dengernya itu. Cuma itu tadi karena itu tadi Mbak Sarah, mereka kan anak-anak dengan kemampuan normal, jadi yang mereka munculkan adalah insight-nya. Mereka punya berbagai macam. Anak pintar tuh kan gampang lah strategi mereka. Oh aku tahu, aku kalau disuruh baca berarti aku harus ini. Gitu. Betul. Kayak kita aja baca sebuah buku atau kita kan nggak yang mengeja bener, kadang-kadang cuma depannya aja kita udah ini akan membentuk kata apa. Begitu juga anak-anak disleksia, mereka kadang-kadang skimming aja gitu. Karena memang buat mereka baca itu PR banget. Betul. Berarti jawabannya tuh bisa ya Mama Papa, sangat bisa. Tapi memang sangat penting untuk kita memberikan intervensi sedini mungkin. Betul, sedini mungkin dan sedini mungkin bisa ini kan intervensi ya dok ya. Dan harus ada tadi peran orang tua ya. Berarti ini kembali lagi ke pola asuh berarti ya dok ya, pola asuh untuk tidak begitu memaksa, tapi kita juga memberikan target ya dok ya, supaya anak tidak terus menerus oke aku nggak bisa terus mikirnya, jadi kan motivasinya betul gitu. Dok, jadi motivasinya ya dok ya. Nah kalau begitu dok, kalau misalnya anak saya sepertinya ingin diperiksa nih gangguan belajar spesifiknya gitu ya dok ya, atau mungkin hal-hal terkait tumbuh kembang yang lain, bisa bertemu dokter di mana dan kapan gitu. Gimana tuh dok? Boleh sekali ya. Kita boleh banget ketemu dengan dokter Dian dan juga dengan saya bisa gitu ya. Jadi kami berdua itu memang di Poli Tumbuh Kembang Anak ya dok. Benar, Mbak Sarah, benar. Nah kalau dokter Dian berpraktis setiap hari Senin sampai Rabu ya dok. Jamnya di jam berapa dok? Pagi sampai terserah. Accessible gitu ya. Sampai terserah Bapak Ibu bisa datang di Poli Layanan Tumbuh Kembang di lantai 4 ya. Lantai 4 Rumah Sakit Syafira. Dan untuk ke psikolog klinis anak dan remaja itu bisa di hari Senin sampai Jumat. Sama dengan dokter Dian pagi juga sampai kapanpun mama dan papa mau. Enggak juga ya dok ya. Sampai sore. Sampai sore. Nah di kita di Poli Layanan Tumbuh Kembang itu apakah kita hanya sekedar diagnosa dok? Kita pasti diagnosis ya. Betul. Saya sama Mbak Sarah ini pasti akan kerja sama ini apa ya, bener nggak ya disleksia. Betul. Kadang-kadang saya cuma tinggal buka pintu aja. Ketemu disleksia baru. Ayo kita coba sama ya. Betul. Gitu, Jadi itu satu kita bisa diagnosa, assessment, apalagi dok, terus kemudian saya akan biasanya kalau
dari pihak sekolah saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan sekolah karena itu penting. Setuju. Saya akan bersurat dengan sekolah. Iya, ya betul. kan? Setuju. Cuma memang sampai saat ini sayangnya banget sekolah emang responnya mereka memang punya pattern sendiri ya, pola sendiri yang memang saya nggak bisa masuk dan saya juga harus menghormati sekolah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, karena itu biasanya kita berusaha untuk memfasilitasi kemampuan belajar. Memfasilitasi kemampuan belajar. Kita sih buka semacam bukan sekolah, apa namanya ya Mbak Sarah ya? Lebih ke sesi intervensi ya dok ya, perubahan atau modifikasi perilaku memang. Modifikasi perilaku yang kita kaitkan dengan kemampuan belajar. Ya, setuju, betul dok. Jadi anak-anak di situ kita pahami sebagai anak disleksia, nanti mungkin kita akan treatment mereka sebagaimana layaknya anak-anak disleksia. Jadi belajarnya kalau di sini pasti bukan belajar membaca, betul. Bukan les calistung. Bukan les calistung, bukan dikasih satu halaman isinya harus dihitung semua. Tidak, kita akan pahami, kita akan berusaha fasilitasi mereka cara belajar, tapi bentuknya klasikal. Karena mereka kan memang sudah harus masuk kelas. Iya, setuju. Jadi kalau kita bikin intervensi atau semacam sesi terapi yang face to face rasanya kok nggak ini ya, karena mereka kan memang harus jebur jebur di setting sekolahan. Betul banget dok. Setuju. Dan mungkin untuk beberapa pasien-pasien kita yang butuh intervensi 101 tetap kita buatkan ya dok ya. Gitu. Jadi para orang tua, mama papa gitu ya, di Rumah Sakit Syafira di Poli Tumbuh Kembang Anak itu kami berusaha untuk memberikan intervensi yang pas ya gitu, sesuai dengan kebutuhan dari setiap pasien kita gitu. Nah, selain dengan dokter dan mungkin psikolog klinis anak di Poli Tumbuh Kembang juga ada okupasi terapi ya dok ya, dan juga terapi wicara dan fisioterapi anak ya dok ya. Betul. Okupasi itu penting kalau untuk anak disleksia karena mereka kadang-kadang kan bersamaan dengan disgrafia ya. Iya, betul. Pensil grabnya juga masih aura-aura, masih susah gitu, ya dok susah, gitu kan, pre-writing skillnya juga masih belum bagus. Nah itu kan bisa dibantu teman-teman dari teman-teman okupasi terapi. Betul sekali. Jadi lengkap ya mama papa semuanya ada di Poli Tumbuh Kembang Syafira ya. Nah kalau begitu biasanya orang tua bertanya dok, bisa dengan BPJS nggak ya? Gitu. Jawabannya adalah sekarang tidak ada yang tidak boleh dengan BPJS. Betul, jadi jawabannya bisa sekali ya. Kalau untuk bertemu dengan dokter Dian bisa sekali untuk kita menggunakan layanan BPJS di Rumah Sakit Syafira. Oke, nah kita tutup dok untuk Dyslexia Awareness Month ini. Mungkin pesan dari dokter nih untuk para orang tua yang anak-anaknya memiliki disleksia. Bagaimana sih yang harus dimiliki, sikap apa yang harus dimiliki orang tua dok dalam membersamai anaknya yang memiliki disleksia? Sebenarnya sama aja ya untuk semua anak dengan gangguan perkembangan ya. Gangguan perkembangan. Pertama pasti pahami ya. Iya, betul. Pahami. Setuju. Terus kemudian selain pahami pasti harus bantu ya. Betul. Pahami, bantu dan kita tidak boleh menurunkan ekspektasi. Ini anak disleksia berarti boleh dong, sama sekali dong. Gitu. Betul. Ada Tetap harus excuse. semangat. Harus semangat. Bahwa anak disleksia itu punya kemampuan yang memang betul. Bagus. Jadi ya kenapa nggak kita gunakan manfaat itu? Cepat cari pertolongan. Supaya nggak salah treatment. Begitu tadi yang saya bilang. Tonus ototnya turun tuh gara-gara dia belajarnya ngelepek gini. Padahal bukan itu sebenarnya. Itu kan perilaku yang terlihat ya dok ya. Betul. Setuju banget dengan dokter. Pahami, karena setelah kita memahami pasti kita akan menerima ya mama papa. Karena ini long game, perjalanan yang panjang ya. Maraton ya dok ya. Jadi SD tantangannya nanti SMP beda lagi. Nanti SMA beda lagi. Jadi di Dyslexia Awareness Month ini kami berharap para orang tua untuk bisa dengan legowo menerima dan tetap mencari pertolongan ke tenaga profesional tentunya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dian atas semua insight-nya. Luar biasa ya. Oke. Seru banget, insight-nya banyak banget dari dokter. Kita sudah tahu tanda-tandanya, penyebabnya apa itu. Jadi semoga para orang tua semakin tahu dan semakin paham tentang disleksia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore.